Virus itu dapat mencuri keuangan perusahaan dan membuat mereka menjadi kaya. Setelah selesai melakukannya, mereka pun melakukan sebuah pesta di rumah Peter untuk merayakan keberhasilan sabotase mereka. Setelah beberapa hari, Peter pun mengecek ke mesin ATM untuk melihat rekeningnya apakah sudah menerima uang dari hasil sabotase virus yang mereka pasang atau belum. Namun, tak disangka, perolehan nilai dari sabotase itu ternyata sangat besar dan jauh dari yang diharapkan. Lalu mereka pun panik. Mereka takut ketahuan jika nilai yang mereka ambil terlalu besar. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ufa Lutfiana di program acara Ngopi, Ngobrolin Film. Buat Sobat Bisnis Hack, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Kalian seorang business owner, pernah gak sih kalian malah bingung untuk memperlakukan karyawan kalian agar dapat sesuai dengan yang kalian inginkan atau sejalan dengan visi misi perusahaan kalian? Kalau iya, business owner wajib banget nih nonton film ini, agar tidak salah menangani karyawan kita. Film ini berjudul Office Space. Yuk simak videonya sampai habis. Film ini berawal dari seorang karyawan bernama Peter yang tidak menyukai pekerjaannya karena faktor perusahaannya. Di pagi hari, Peter memulai harinya dengan mengendarai mobil menuju ke kantornya untuk bekerja, yaitu Initech. Di jalan, Peter merasa kesal karena ia mendapati macet. Sesampainya di kantor, Peter merasa malas untuk bekerja karena atmosfer perusahaan di sana tidak mendukung untuk bekerja dengan semangat. Peter malah merasa kesal di kantor karena terus-terusan diingatkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Padahal dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Karena itu, Peter memilih untuk beristirahat lebih awal dari biasanya. Peter pun mengajak teman-teman dekatnya untuk makan di suatu tempat. Setelah mereka makan, tiba-tiba temannya yaitu Tom datang menghampiri dan mengatakan bahwa kantornya akan menyewa konsultan untuk mengefisiensi pegawai. Tom bilang jika nanti akan ada pengurangan pegawai untuk yang tidak optimal mengerjakan tugasnya. Tom pun merasa takut dan terus mengatakan hal itu pada mereka. Hari-hari Peter dipenuhi dengan rasa lelah. Dia merasa lelah dengan pekerjaan yang menyebalkan dan lelah karena hidupnya seperti itu. Peter merasa kurang memiliki banyak motivasi untuk melakukan aktivitas dalam hidupnya. Keesokan harinya, konsultan tersebut akhirnya datang dan dikenalkan pada semua karyawan. Setelah melakukan perkenalan anggota baru, Peter kembali bekerja seperti biasanya. Di waktu akhir bekerja, Peter ingin segera pulang dan membersihkan mejanya. Namun, bosnya yaitu Billy Lambert mendatanginya dan meminta dia datang ke kantor. Peter pun sangat kesal mendengar hal itu. Waktu yang dia gunakan untuk istirahat malah disuruh datang untuk melakukan pekerjaannya. Saat malam tiba, Peter bersama pacarnya mendatangi hipnoterapi karena pacarnya merasa Peter membutuhkan jasa itu supaya dia menjadi semangat untuk melakukan aktivitasnya. Namun, Peter merasa hal itu tidak berhasil dan memutuskan untuk pulang lalu beristirahat. Saat pagi tiba, Peter terbangun di jam 8 pagi karena alarmnya. Dia pun mengingat jika Bill menyuruh Peter untuk berangkat ke kantor jam 9 pagi. Peter pun memutuskan untuk tidak datang dan melanjutkan tidurnya. Lalu pukul 3 sore, Peter terbangun dan mengecek telepon yang memiliki banyak pesan suara dari Bill. Tapi Peter mengabaikan semuanya. Lalu pacarnya menelpon Peter dan berkata mengapa Peter tidak berangkat bekerja. Peter yang masih lelah malas menjawab pertanyaan tersebut dan menutup telepon dari pacarnya. Merasa kesal, pacarnya mengirimkan pesan suara dan mengatakan ingin menyudahi hubungan mereka. Peter pun tak peduli. Ia malah memilih melanjutkan tidurnya. Hingga keesokan harinya, Peter masih memutuskan untuk enggan bekerja dan pergi menemui wanita yang bekerja di dekat kantornya dan mengajak makan siang. Sementara di kantornya sedang dilakukan wawancara untuk efisiensi perusahaan. Peter malah tidak berangkat dan makan bersama seorang wanita yang ia sukai sejak lama. Mereka mengobrol pekerjaan mereka dan ternyata mereka memiliki tempat kerja yang sama-sama membosankan. Setelah makan siang, Peter pun berkunjung ke kantornya dan memutuskan untuk menemui konsultan untuk membicarakan tugas Peter pada mereka. Peter pun menjelaskan semua pekerjaannya. Peter bilang dia memiliki 8 tugas yang ia pegang sendiri. Konsultan itu pun paham tentang tugas yang diemban Peter sendiri. Lalu konsultan itu pun berusaha membantunya memberikan sebuah penawaran yang bagus. Setelah berbincang dengan mereka, Peter pun berpamitan dan pergi. Di lorong kantor, Peter bertemu bosnya, tapi Peter mengabaikannya dan melanjutkan pergi dari kantornya. Kemudian, hari-hari berikutnya, Peter pun mulai melakukan aksinya karena sudah lama kesal dengan bosnya sendiri.
dia mulai melakukan sabotase pada kantornya. Seperti membawa ikan, mengacak-acak tempat kerjanya, dan masih banyak lagi. Berhari-hari dia terus melakukan sabotase atau bentuk protes pada kantornya. Namun, bosnya tidak peka jika itu adalah sebuah protes karena bosnya tidak bisa mengurus perusahaan dengan baik. Setelah Peter lelah membentuk protes kecil yang ia lakukan sendiri, karena bosnya tidak peka terhadap protesnya, Peter merencanakan sabotase sebagai perlawanan terhadap bos. Ia pun mengajak kedua teman dekatnya yaitu Michael dan Samir untuk melakukannya bersama. Mereka pun berdiskusi untuk melakukan perencanaan supaya berjalan lancar. Keesokan harinya, mereka memulai aksinya. Peter sebagai dalangnya melakukan tugasnya dengan sangat baik, karena mereka sudah memasukkan virus pada komputer perusahaan yang akan merusak sistem. Virus itu dapat mencuri keuangan perusahaan dan membuat mereka menjadi kaya. Setelah selesai melakukannya, mereka pun melakukan sebuah pesta di rumah Peter untuk merayakan keberhasilan sabotase mereka. Setelah beberapa hari, Peter pun mengecek ke mesin ATM untuk melihat rekeningnya apakah sudah menerima uang dari hasil sabotase virus yang mereka pasang atau belum. Namun, tak disangka, perolehan nilai dari sabotase itu ternyata sangat besar dan jauh dari yang diharapkan. Lalu mereka pun panik. Mereka takut ketahuan jika nilai yang mereka ambil terlalu besar. Kemudian mereka pun bertengkar dan mencari solusi supaya uang yang mereka dapat dari hasil sabotase tidak ketahuan. Hari-hari Peter saat itu dimulai dilanda ketakutan jika dirinya ketahuan mencuri uang perusahaan dan akan dipenjara. Namun siapa disangka, saat Peter ingin kembali ke kantornya, ternyata kantornya malah kebakar. Melihat hal itu karena apa yang dia perbuat, semuanya akan menghilang dimakan api. Perusahaan itu pun bangkrut dan Peter sudah punya pekerjaan lain, yakni menjadi petugas pemadam kebakaran, dan dua temannya sudah bekerja di perusahaan lain. Poin inspiratif pada film ini yakni kita disuguhkan karakter karyawan yang sangat jenuh dan tak nyaman dengan kantornya. Hal tersebut membuat semua pekerjaannya terhambat. Sisi positif yang bisa kita ambil untuk para business owner libatkan semua lapisan karyawan tentang visi misi perusahaan kita. Juga termasuk goals yang ingin perusahaan kalian capai, sehingga mereka tak buta arah dalam bekerja. Film ini juga mengajarkan kita bahwa perencanaan dalam membuat usaha sangatlah penting. Di mana pada film ini kita dapat belajar pada karakter sisi baiknya Peter. Ia tenang namun penuh strategi yang matang. Hal ini bagus banget kita terapkan di bisnis kita. Bagaimana menurut kalian sebagai business owner? Sudah dapat menjadi contoh yang baik belum sih untuk karyawan kita? Kalau belum, kira-kira karakter yang mana nih yang ingin kalian tiru? Yuk sharing dengan cara komen di bawah. See ya!